Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aktualisasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nama saya Bayu Putra Pradana dari kelas pendidikan Pancasila Offering B13. Yang pertama, arti dari kemanusiaan. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat. Maka, bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkanlah sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang tertuang dalam sila kedua dari Pancasila adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Untuk mengaktualisasikan sila kedua dari Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan, kita dapat melakukan beberapa prinsip pemikiran implementatif seperti berikut. Yang pertama, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, ini bersifat sangat umum. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan sekarang kita akan berbicara tentang aktualisasi yang terjadi di Indonesia. Yaitu ada beberapa hal dari segi kemanusiaan. Yaitu yang pertama, kegiatan-kegiatan kerukunan dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara. Seperti yang kita tahu, kemanusiaan juga menuntut untuk sesama manusia berdampingan, bekerja sama satu sama lain, sehingga mereka bisa hidup tentram, damai, aman, sejahtera, seperti itu. Nah, dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasti akan berbeda di rumah tangga, masyarakat, dan juga di negara. Konteks yang dibicarakan dan juga hal yang harus dilakukan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara itu pastinya juga berbeda-beda. Dan itulah kunci awal dari prinsip kemanusiaan yang harus kita pegang. Dan yang kedua, aktualisasi yang terjadi di Indonesia adalah di bidang kegiatan-kegiatan politik, seperti dalam proses pemilu, maupun itu pemilu presiden, legislatif, pemilu kada, maupun pemilihan-pemilihan yang lain. Kenapa itu bisa dijadikan patokan dari nilai kemanusiaan? Itu membuktikan bahwa di Indonesia, warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Itu adalah salah satu bentuk aktualisasi yang terjadi di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat di Indonesia itu setiap 5 tahun sekali menuangkan suara mereka untuk memilih siapakah yang akan memimpin mereka
siapakah yang akan mewakili diri mereka di kursi DPR dan DPRD. Kalau mau yang lingkup yang lebih kecil lagi, kita bisa membicarakan tentang RT, RW, kepala desa, kepala kecamatan, seperti itu. Hal-hal yang notabene harus berdasarkan keputusan semua orang di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan hubungan sesama dalam masyarakat, saling menghormati budaya, terus juga kreativis karya seni setiap orang-orang, seperti itu. Maksudnya kita harus mengapresiasi lah kalau misalnya orang itu memiliki karya, memiliki sebuah kreativitas yang dituangkan dalam bentuk apapun selama itu positif. Kenapa enggak gitu? Jadi yang dimaksud kemanusiaan di sini itu bahwa mereka itu juga punya hak yang sama seperti kita gitu. Orang-orang yang lebih kreatif, orang-orang yang punya ide, orang-orang yang berkarya, kita itu harus mendukung mereka gitu selama itu positif dan tidak merugikan orang lain secara umum, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kita harus bisa berhubungan baik sesama manusia, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan warga negara, seperti itu. Dan juga sebagai warga negara yang baik, kita itu harus selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bukan untuk negara aja sih, tapi juga untuk seluruh kehidupan kita di dunia ini juga. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nama saya Bayu Putra Pradana.